Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuad Ali Rahman, NIM A11 2022 14645. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Peningkatan Profisiensi Bahasa Asing Menggunakan AI dengan Metode Belajar Deep Learning. Pertama di sini saya akan melakukan overview apa yang akan saya presentasikan sampai ke belakang. Nah, di zaman ini, di era ini tuh terjadi globalisasi. Globalisasi itu memaksa kita agar kita harus bisa berbahasa Inggris. Tapi terjadi masalah. Masalahnya adalah pertama, profisiensi bahasa asing di Indonesia itu masih rendah. Kemampuan untuk berbahasa asing di sini tuh masih rendah. Alasannya karena biaya pendidikan yang mahal. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu diperlukan suatu terobosan untuk menekan biaya pendidikan yang mahal. Biaya di sini tuh yang dimaksud bisa berupa tenaga, waktu, uang. Nah, AI di sini dapat menekan biaya tersebut. Kebetulan di proposal ini saya menggunakan AI dengan metode deep learning untuk untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kurangnya kemampuan dalam berbahasa. Kenapa deep learning? Karena deep learning itu metode belajar yang menyesuaikan seperti otak manusia. Di sini tuh di tiap buletan ini itu tuh neural ada neural deep yang mana itu tuh saling terhubung untuk memproses data. Nah, deep learning itu sangat cocok dalam uh, apa ya namanya? Pemrosesan bahasa, penyerapan suara dan mesin rekomendasi. Oleh karena itu, di sini saya menggunakan metode deep learning. Nah, ini pertama latar belakang yang diangkat. Tadi seperti yang saya jelaskan di awal, karena terjadi globalisasi kita perlu untuk belajar bahasa asing. Tapi masalahnya pendidikan di Indonesia mahal. Kedua, pendidikan di Indonesia itu passive learning. Jadi kita cuma bisa reading atau listening kita yang bagus, tapi writing sama speaking kita jelek. Karena itu uh, kita pakai metode tadi, metode AI menggunakan pakai AI dengan metode deep learning. Nah, di sini terdapat tiga rumusan masalah. Ada tiga masalah utama di sini. Pertama, keterbatasan akses waktu. Kedua, kurangnya umpan balik. Dan ketiga, kurangnya motivasi. Untuk menyelesaikan tiga masalah tersebut, kita menggunakan pendekatan masalah. Pendekatan masalahnya berupa, kalau pertama keterbatasan akses waktu, di sini pengembangannya adalah mengembangkan platform supaya bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Terus kalau kurangnya umpan balik di sini eh, kami memberikan umpan balik yang real time dan komprehensif. Kalau misal pengucapannya salah, mungkin pronouns atau fonetiknya salah, nanti bisa dibenarkan. Atau misal tata bahasanya salah, gramatikalnya salah, nanti bisa dibenarkan secara real time supaya bisa diperbaiki dan dievaluasi. Terus yang ketiga kurangnya motivasi supaya uh, pengguna tetap termotivasi. Kami menggunakan deep learning untuk menganalisis kemampuan, gaya belajar, dan tujuan individu pengguna. Nah, di sini terdapat gambar. Misal eh, challenge yang diberikan terlalu berat, maka maka penggunanya tuh akan stres. Sedangkan kalau misal challenge-nya terlalu rendah, nanti akan bosan. Karena itu kita pakai deep learning untuk menganalisis kemampuan dan gaya belajar pengguna. Karena kita tahu eh, kemampuannya seberapa, jadi kita tahu ngasih soalnya itu seberapa dan materi yang seberapa, supaya terjadi yang namanya flow, supaya mereka tuh tetap termotivasi untuk belajar, tetap belajar terus gitu. Nah, terus kebaruan di sini kita fitur yang diutamakan itu ada tiga: personalia, umpan balik, sama interaktif. Personalia tuh agar orang nggak bosen, personalia sama interaktif tuh agar orang nggak bosen, terus real time tuh untuk memperbaiki kemampuan mereka. Kalau misal ada salah nanti dibenerin, kalau salah pengucapan dibenerin, kalau salah struktur bahasanya nanti dibenerin. Nah, di sini terdapat
roadmap penelitiannya. Ya, roadmap penelitian. Jadi ada 6 roadmap. Pertama tuh kita melakukan review terhadap platform belajar yang sudah ada. Kebetulan platform yang belajar yang sudah yang platform belajar bahasa asing menggunakan AI itu sudah ada beberapa. Contohnya tuh Duolingo, Elsa, sama Emrise. Itu tiga platform yang saya teliti, yang saya amati untuk mengembangkan proposal ini. Terus kedua, pengembangan model untuk fitur personalia, umpan balik, dan interaktif. Ini tiga fitur yang tadi kan untuk menyelesaikan masalah itu tahap keduanya. Terus ketiga, model deep learning dalam prototipe platform belajar. Model deep learning itu untuk supaya kita tahu nih seberapa kemampuan user, seberapa seberapa kemampuan pengguna, supaya kita bisa ngasih pembelajaran yang sesuai untuk dia agar dia tetap berprogres setiap hari. Terus yang keempat, pengujian prototipe dengan sekelompok pengguna. Setelah selesai melakukan tiga tahap, kita akan menguji prototipe kita, prototipe platform kita. Terus kelima, penyempurnaan platform berdasarkan hasil uji. Terus keenam, peluncuran platform ke publik. Nah, di sini tuh ada studi pustaka yang kita lakukan. Pertama, melakukan studi pustaka, terus pengumpulan data publik. Kita akan melakukan pengumpulan data publik, terus kalau udah kekumpul, melakukan analisa masalah. Setelah analisa masalah, melakukan pengembangan model, lalu setelah itu eksperimen, analisis hasil, dan pembaruan laporan. Kebetulan di proposal yang saya buat di sini, dalam metode penelitiannya, kita menggunakan dataset dan pengembangan model deep learning untuk menyelesaikan masalah kita. Uh, ya, jadi ini data yang saya pakai untuk proposal yang saya buat. Saya ngambil di Kaggle yang judulnya Adult Language Learning Profile. Di sini tuh ada data-data tentang hasil skor pelajaran bahasa dari pelajar yang ada di Belanda. Pelajar di Belanda tuh berarti pelajar yang sekolah di Belanda. Itu bisa dari berbagai negara. Nah, di datanya, oh, bentar. Nah, di datanya tuh ada beberapa atribut. Pertama ada native language L1, terus kedua ada C country of origin, terus L1 L2 language similarity, dan beberapa atribut lainnya. Nah, berikut contoh sekilas dari data yang saya pakai. Nggak bisa ke kiri. Nah, nih. Jadi ini ada L1, C, L1, L2, L2, terus ini rekornya, isi datanya. Ada Afrika, Afghanistan, bla 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 bla. Itu nanti akan diolah dengan deep learning supaya kita tahu, uh, supaya kita bisa mengembangkan tiga fitur utama kita, yaitu fitur personalia, fitur umpan balik, dan fitur interaktif. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.